Saudara-saudara, hidup dalam putaran dunia nan gemerlap, cahaya telah mampu menembus sudut-sudut kampung terluar, tersulit bahkan terisolir. Masihkah kita benar-benar memahami apa itu gelap? Gelap. Ya, gelap. Gelap bukan hanya sekedar ketiadaan cahaya. Ia adalah keterbatasan, ia adalah ketakutan, ia kebodohan, ia kemiskinan. Gelap adalah dunia yang berkata, jangan, ini tidak boleh. Iku ora ilok, nduk. Hari ini kita tidak hanya berkumpul menyusun halaman-halaman buku, tetapi membuka kembali cahaya yang pernah diperjuangkan oleh seorang perempuan bernama Kartini. Di zamannya, gelap bukan hanya tentang malam, tetapi tentang batas, tentang sekat, tentang sunyi. Sunyi yang membungkam mimpi. Kartini memilih untuk tidak diam. Ia tidak mengangkat senjata. Ia tidak berteriak-teriak di jalanan. Ia tidak menyusun pasal-pasal gugatan. Namun ia melakukan sesuatu yang lebih sunyi. Sunyi yang mampu mengguncang zaman. Di tengah kegelapan zaman ia menulis, lewat tinta ia melawan, lewat kata ia membuka dunia, lewat pikirannya ia merobek-robek gelap. Dari sanalah lahir sebuah keyakinan sederhana dan abadi. Habis gelap terbitlah terang. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini bukan keyakinan kosong, bukan harapan semu, tetapi ini keberanian untuk percaya bahwa terang harus diperjuangkan. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Berbalut kalimat ini, Kartini tidak memilih jatuh dan menyerah. Ia memilih untuk berdiri, ia memilih untuk berpikir, ia memilih untuk bangun dan memperjuangkan pekat sekat gelap menerjang pekatnya malam di tengah dunia yang belum siap. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk meluncurkan sebuah buku, tetapi untuk menghidupkan kembali suara-suara yang hampir dipadamkan. Di setiap kisahnya ada nyala, di setiap kata ada keberanian, di setiap gagasan ada masa depan, bahkan di setiap jeda ada makna. Aku mau perempuan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Tegas Kartini. Aku kini mengajakmu bertanya kepada kita sendiri. Apakah kita masih berani berpikir? Apakah kita masih berani melawan gelap? Karena terang datang dari keberanian, tumbuh dari kesadaran dan hidup dari mereka yang tidak menyerah. Saat ini, di sini kita telah menunjukkan pikiran untuk tetap bersuara, bergerak dalam asa, berdiri seteguh hati, menggoreskan pena, huruf, kata, kalimat, frasa terjilid dalam satu karya. Kita tidak sedang mengutuk-ngutuk kegelapan, akan tapi kita semua yang berada di sini memilih untuk menjadi lilin menerangi jalan.
Persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Dinamis. Teman pemilih, KPU tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan teknis pemilu maupun pilkada semata. Lebih dari itu, KPU juga memiliki komitmen besar dalam membangun literasi dan juga memberikan edukasi nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat. Nah, tepat pada tanggal 30 April yang lalu, bertempat di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan peluncuran sebuah karya literasi yang luar biasa, yaitu buku berjudul Lilin-lilin Menerangi Jalan 21 Kartini Masa Kini. Nah, sebuah kebanggaan yang besar tentunya bagi KPU Klaten karena salah satu konseptor sekaligus tokoh penulis di balik buku tersebut saat ini telah hadir bersama kami di studio, dan langsung saja kita sapa Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Klaten, Bapak Muhammad Ansori. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Rita. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita mau berbincang Pak tentang buku kemarin Pak ya. Tentunya menjadi bagian dari tokoh penulis dalam buku ini merupakan sebuah capaian yang membanggakan ya Pak ya bagi keluarga besar KPU Klaten tentunya. Nah, bisa diceritakan Pak Ansori secara lebih detail barangkali ya mengenai buku Lilin-lilin Menerangi Jalan ini Pak. Sebenarnya mungkin apa ya isi utama dari buku tersebut seperti apa gitu Pak? Kalau isi utama terus kemudian pemilihan judul itu sebetulnya secara cepat para pembaca sudah bisa menebak-nebak ya. Lilin Menerangi Jalan, terus 21 tokoh Kartini, angka 21 dan sebagainya. Cuman yang ingin pertama kali ingin saya sampaikan adalah mengapresiasi terutama teman-teman yang ada di KPU provinsinya. Jadi memperingati sekaligus merayakan dalam tanda kutip ya Hari Kartini dengan cara yang semestinya kalau bahasa saya itu kan. Kalau kita selama ini kan banyak meriah di gebyar ya, dengan pawai pakaian adat dan lain sebagainya. Ya bukan salah, tentu tidak, keliru juga tidak. Cuman kita untuk Kartini selama ini hanya sedikit esensi perjuangan Kartini yang bisa sampai ke masyarakat. Ya tahunnya Kartini itu yang bersanggul, yang berkebaya itu. Nah ini KPU provinsi justru menghadirkan esensi perjuangan. Jadi Kartini seorang perempuan di zaman itu, terus kemudian berani melakukan perjuangan sekaligus perlawanan yang berbeda dengan pada zamannya. Itu yang pertama. Jadi saya mengapresiasi, dan sepertinya banyak hari-hari besar lain yang bisa kita rayakan secara esensional.
Terus yang kedua, kalau terkait teknis, sepil yang saya dapat dari Bapak Ibu di Komisioner KPU, sebetulnya ini lahir dari obrolan-obrolan sederhana gitu kan, bahwa bagaimana Kartini itu kita sambut dengan tadi, kalau kemasan bahasa saya yang esensi, tidak hanya sekedar kita harus berkebaya terus kemudian merayakan Kartini hanya sebatas itu. Lah obrolan itu terus kemudian mengerucut bahwa beberapa hal perjuangan Kartini yang sangat menonjol ditampilkan. Di antaranya adalah Kartini adalah seorang perempuan yang suka menulis. Lah itu terus kemudian diplenokan lah istilahnya kali di KPU. Dan jadilah itu. Terus pemilihan 21 penulis tentu ini prerogatif teman-teman provinsi, tapi alhamdulillah sedari awal dan dalam perjalanannya baik pun maupun komunikasi pribadi saya lumayan banyak dilibatkan lah. Jadi itu Mbak, jadi sejarah awalnya sampai terbit buku Lilin-Lilin Menerangi Jalan itu kurang lebih semacam itu. Yang saya catat di sini Pak, Ibu kita Kartini ini suka menulis ya, memang pada zamannya memang menulis ya waktu itu ya. Jadi kan kemudian bagaimana caranya kita untuk membangkitkan lagi semangat Kartini melalui tulisan gitu ya Pak ya? Melalui tulis. Jadi menyampaikan pesan, apalagi saat itu Mbak, saya tidak bayangkan pada saat itu di mana Kartini ini kan bukan seorang yang yang sering tampil di panggung kan, seperti Soekarno, Hatta itu kan yang suaranya banyak didengar langsung oleh masyarakat melalui radio. Kita juga, atau mungkin sependek pengetahuan saya, jarang Kartini itu tampil di radio. Yang kedua, kalaupun toh menulis belum ada media yang membesarkan gitu kan, tapi nggak tahu Kartini kok kemudian berani melakukan perlawanan, perjuangan melalui tulisan. Dan catatan kita semua adalah Kartini itu dua hal yang dia perjuangkan. Kalau pada umumnya kan mereka melawan penjajahan Belanda dan lain sebagainya. Ini Kartini itu melawan banyak hal kan, menurut saya kan. Satu, dia melawan sisi keperempuannya, dalam artian kan perempuan pada saat itu kan ya mohon maaf dengan segala keterbatasan ya Pak, sangat dibatasi. Terus kemudian juga bukan hanya sekedar dibatasi, bahkan dipasung dalam banyak hal ide, kreativitas, pemikiran, bahkan usulan atau suara perempuan saat itu bisa dikatakan hampir sama sekali nggak dihargai lah. Terus yang kedua, perjuangan bukan melawan tapi memposisikan ada tradisi saat itu yang dalam banyak sisi baik, tapi untuk era zaman, terus kemudian perjuangan itu ya kita bisa membayangkan era-era kolonial, apalagi Kartini berada di lingkungan Borju saat itu, lingkungan keraton. Yang ketiga tentu melawan penjajah dengan caranya, bahwa ada sisi baik buruk ya tentu setiap manusia ada. Itu saya lebih mengapresiasi hal itu. Nah tadi seperti Bapak ngendikan ya, sesuai dengan judulnya mungkin masyarakat sudah bisa menebak isinya. Nah berarti di situ kan ada 21 Kartini masa kini ya Pak, dalam judulnya itu berarti kan apakah mungkin ini semacam kisah nyata ya Pak, rekam jejak itu ya Pak ya, bukan fiksi jadinya bukan Pak. Fiksi, Nah kemudian untuk itu tadi bagaimana bentuk kolaborasinya seperti apa Pak dalam buku itu? Apakah berarti ada 21 tulisan seperti 21 itu? 21 tulisan, Jadi secara teknis ada tim kecil yang dibentuk ke KPU Provinsi ya. Tim kecil ini menentukan penulis dulu. Baru menentukan penulis, terus kemudian dari 21 itu memang diminta untuk mencari satu sosok perempuan di wilayah kabupaten masing-masing, dan itu dinilai kuat dalam artian ya kita bayangkan seperti Kartini seorang sosok perempuan dengan berbagai
keterbatasan mungkin keterbatasan ekonomi, keterbatasan keluarga, keterbatasan akses dan lain sebagainya, tapi dia sudah atau mampu mau melaksanakan sesuatu yang itu memberikan dampak ke banyak orang sekian waktu, padahal mungkin selama ini tidak banyak disorot orang. Terus juga dia juga tidak banyak gambarannya kurang lebih seperti Kartini lah. Lah 21 tadi memang disesuaikan dengan hari peringatan hari lahir beliau, sehingga dipilihlah 21 tokoh dari 21 perempuan di berbagai wilayah dan unik lah, rata-rata unik, bahkan saking uniknya nanti mungkin saya ceritakan di belakang nanti. Jadi tulisan saya yang satu itu sempat di detik-detik akhir, Mbak, di detik-detik akhir itu diminta ganti karena ketika di klasifikal tematik di tema-temakan ini satu tokoh ini nggak dapat teman gitu, jadi diminta ganti lah istilahnya. Ya sudah, mungkin hanya jarak tidak ada 1 minggu saya harus ganti tokoh, dan itu tidak sekedar ganti tulisan tentu gitu. Itu mungkin tantangannya ya Pak ya. Tantangan tersendiri itu. Mungkin juga kan kita melihat kesibukan dari dan juga agenda kerja Bapak ya, dan tentu kan proses penyusunan buku ini memiliki tantangan-tantangan ya. Salah satunya kan tadi mungkin keterbatasan waktu juga ada ya Pak ya. Nah selain mungkin penggantian tokoh tadi Pak, apalagi Pak? Karena saya dengar-dengar kemarin memang waktunya mepet ya untuk mengerjakan ini. Yang pertama tantangan tadi secara waktu, bayangkan ini di hari-hari terakhir puasa, Mbak. Jadi mungkin 10 hari menjelang Lebaran lah, yang secara rutinitas pekerjaan kantor atau mungkin pekerjaan yang lainnya itu kan sudah mulai down kan, sudah mulai menurun. Terus konsentrasi kita sudah banyak di bersih-bersih rumah lah semuanya. Mempersiapkan Lebaran ya Pak. Terus nyari isi lodong dan seterusnya. Sementara tantangan kedua, mungkin kesibukan ini bukan hanya penulis, tapi calon yang mau ditulis tentu kan punya kegiatan yang sama, sehingga mencocokkan waktu ketemu itu susah. Yang kedua, tidak gampang ternyata ketika harus memilih satu sosok perempuan yang saya alami, dan itu ternyata banyak juga teman-teman alami, sehingga dia harus mengajukan beberapa nama dengan minta pertimbangan teman yang lain gitu kan. Karena di masing-masing, apalagi sekelas kabupaten ya, mungkin desa, kecamatan saja kalau harus memilih satu sosok perempuan yang mau diangkat itu tentu kita akan banyak pilihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada tokoh yang mungkin inspiratif tapi secara waktu susah. Terus karena ini kan faktual ya, artinya tidak boleh kita ngarang-ngarang gitu kan. Harus memang alur hidup yang memang betul-betul dijalani, perjuangan yang harus benar-benar dilakukan. Terus yang ketiga, karena ini sosok Kartini itu kan ada sisi perjuangan, sisi dramatis gitu kan. Jadi ada banyak sosok perempuan yang mungkin kelihatan, akan tapi ternyata dari keluarganya sudah mapan, dari ekonominya sudah mapan, itu bukan itu terutama yang kita cari. Harus mereka yang memang dari tadi keterbatasan akses, keterbatasan mungkin pendidikan, tapi mereka punya kemampuan, kemauan, walaupun mungkin tidak besar, tapi dia melakukan itu secara continue ya, sehingga bertahan lama gitu kan. Dan yang ketiga, tantangannya adalah ini kan gaya tulisan yang diminta kan fixes kan. Jadi ya kebetulan saja saya sangat suka dengan gaya ini gitu kan. Kebetulan saja hampir semua tulisan saya agak melambai-lambai itu kan. Tapi dalam banyak hal ternyata, apalagi teman-teman yang berbahasa media, ini menjadi tantangan tersendiri ternyata. Jadi dalam tanda kutip mendramatisir, akan tapi harus tetap dalam bingkai faktual itu kan
bagi sebagian orang mungkin salah satunya saya itu sesuatu yang menyenangkan, tapi ternyata lebih banyak mereka yang kesulitan. Nah itu tadi kan kita bicara tantangan ya Pak. Kalau itu berarti kan salah satu mungkin ada tantangannya, ternyata ada kemudahannya juga Pak. Nah, teman pemilih Pak Ansori ini sering ya membuat cerita tulisan feature ya Pak. Jadi seharusnya lebih mudah ya Pak untuk mengemas. Cuma yang sulit adalah mencari sosoknya ya. Karena kan ibaratnya kita mencari Kartini di masa sekarang seperti itu. Nah, terus bagaimana Pak bagaimana akhirnya bisa menemukan tokoh ini Pak? Jadi bisa ceritakan seperti apa? Jadi perlu tak sebutkan by name betul. Boleh nggak? Kalau boleh nggak? Jadi awalnya itu dari berbagai tokoh. Jadi kan saya buat list kan. Ya beberapa diantaranya satu dengan keterbatasan akses dan latar belakang itu, misalnya saya sempat ngelis salah satu saja ada Mbak Kori yang ketua BPDK BPD Fabel itu. Tapi di sisi lain Mbak Kori pernah saya tulis di buku saya sendiri itu kan. Terus kemudian ya ada banyak lain lah, terus akhirnya sempat mengerucut ke Bu Siti Farida yang saat ini ketua Ombudsman. Ketika saya kulik-kulik dari latar belakang keluarga dan perjuangannya memang bagi saya saat itu luar biasa kan, seorang perempuan desa yang sampai ke provinsi. Tapi itu tadi ketika diklasifikasikan bahasa teman-teman itu ini sudah terlalu tinggi lah. Kalau teman lain itu tokohnya ya ini bukan masalah kelas ini ya, tapi kalau Bu Ida itu kan sudah selevel tokoh provinsi, perjuangannya oke masuk, tapi tokoh-tokoh yang lain rata-rata justru yang diangkat tokoh desa, tokoh tingkat kabupaten lah istilahnya. Dari kabupaten masing-masing berarti? Dari kabupaten masing-masing, dan ini sudah ini dimasukkan apa ini tulisan ya, terus akhirnya dengan banyak sekali pertimbangan dan padahal itu sudah, kalau yang lainnya kan sempat membuat 1-2 tulisan ini kan. Lah saya itu satu-satunya. Lah pada tadi kurang seminggu itu sekitar tanggal 22 atau 23 itu kan, saya ditelepon ketua tim penulisnya teman KPU Jepara Mas Muhammadin itu, dengan berbagai pertimbangan tadi saya sempat salah Mbak sebetulnya. Ya sudah kalau gitu tulisan saya nggak masuk nggak apa-apa, saya tidak keberatan dan sebagainya, karena untuk mengganti tokoh dalam waktu yang sesingkat itu ya nek ngarang boleh itu kan. Wes Mahmadun pokoknya Gusan harus masuk, tidak boleh gitu kan. Itu sore malam sudah dapat tokohnya belum gitu kan, sampai hari kedua itu status WA saya tiba-tiba di komen Mbak Nana, terima kasih lah itu kan. Wah ini lah saya gitu langsung saya komen gitu kan. Jadi Mbak Nana gini waktunya ini kita ketemu, mungkin hanya 1-2 kali, selebihnya nanti wawancara, terus kemudian apa yang saya butuhkan nanti by chat atau by WA gitu, karena secara teknis kita tidak memungkinkan. Ya sudah, jika ceritanya itu, terus saya buat susunan dari awal semacam rangkanya. Saya isi semampunya, kalau salah nanti diedit Mbak Nana. Terus kemudian kebetulan sekali, ini juga sangat kebetulan, gaya tulisan Mbak Nana itu dari beberapa yang dikirimkan ke saya yuk segaya dengan saya. Jadi beliau suka yaudah gini aja Mbak kerangkanya, dengan saya nulis nanti kita satukan. Ya sudah, sesingkat itu 3 hari jadi itu. Ya, ternyata memang ada kemudahan di situ ya Pak ya. Jadi terus kemudian saya ngabari Mas Madun, ya sudah lah Mas saya sudah komunikasi dengan Bu Ida dan beliau sangat bisa menerima alasan teknis. Terus Mbak Nana adalah dapat partner yang pas ini. Kalau bayangkan kalau saya harus wawancara dari awal lagi, gali lagi, nulis lagi, terus mendramatisir tulisan lagi.
ya tentu waktu seminggu satu kan. Ya, ya betul. Oh, ternyata seperti itu ya kisah di balik ini, menemukan tokoh yang sesuai dengan Kartini di masa kini ya Pak ya. Nah tentu kan menulis sebuah kisah nyata agar tetap berbobot ya teman pemilih, tentu juga harus bagaimana caranya kita menulis tapi tidak membosankan ya Pak ya. Tentu butuhkan formula khusus tadi ya Pak ya. Nah pendekatan yang digunakan oleh mungkin semua penulis dengan gaya apa Pak namanya feature nggih. Semuanya memang gitu ya. Biar lebih ringan lah. Karena yang ditulis kan kisah kehidupan. Betul. Dan yang dicari adalah ya tadi mereka yang bisa membalikkan dari gelap menjadi terang lah dalam bahasa gitu. Ya, Oke. Nah Pak, kemarin dalam acara peluncuran buku nih ya Pak ya, saya juga dengar-dengar ini Bapak menulis puisi dan juga ditampilkan ya Pak. Gimana itu Pak ceritanya? Apakah mungkin juga berkaitan dengan Kartini atau bagaimana? Jadi technical meeting terakhir itu kan teman-teman penulis ya by Zoom itu kan mematangkan atau finalisasi rundown terakhir gitu kan. Nah di situ dari Pekalongan, teman Pekalongan usul ini kalau rundownnya gini kayaknya monoton gitu kan, sudah nggak ada hiburan dan lain sebagainya ya. Terus dia usul salah satu surat Kartini dibacakan atau nanti ada yang puisi atau ada yang nyanyi gitu kan, tapi dengan tema-tema itu. Terus diperkulah teman lain, ya sudah langsung klaten kayak gitu sudah harus saya nggak usul, saya nggak ini. Terus ya semalam terus kemudian saya menyusun itu puisi itu, saya mau dengan syarat kolaborasi sama Kartini yang dari KPU provinsi gitu kan. Ya yang saya maksud kalau bukan Bu Akmal ya Bu Mei gitu kan. Semoga salah satu. Jadi nanti dua bayangan beliau-beliau seperti duet itu kan, bukan maksud saya bukan. Jadi saya membaca puisi terus kemudian beliau ini membacakan bait puisi yang saya petik dari kalimat-kalimatnya Kartini, yaitu menceritakan proses tentang perjalanan 21 perempuan ini saja puisi saya. Ya. Karena terus terang Pak, kemarin ke kabupaten kota ya teman pemilih kan menyaksikan peluncuran secara daring ya. Tiba-tiba ada Bapak muncul, Pak Ansori baca puisi gitu kan. Nah, kami agak ini juga surprise gitu Pak. Iya semalam karena memang itu. Saya sendiri juga tidak terlalu persiapan kan gitu. Oke. Nah kita juga tentunya penasaran ya teman pemilih untuk bisa membaca secara langsung ya Pak ya. Nanti apakah ini sudah mulai bisa dibaca oleh teman pemilih Pak? Karena sekarang KPU kan kena efisiensi. Oke, ya. Jadi kemarin itu sampai sempat teman-teman menulis, masa kita penulis sendiri tidak punya bukunya. Terus kemudian kita bicara bagaimana kita bisa memiliki, terus siapa saja yang bisa memiliki, tapi tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Karena memang niatnya tidak untuk diperjualbelikan, apalagi ini kan di bawah lembaga. Hanya wacananya, sekali lagi wacananya, yang pertama kita akan diterbitkan melalui e-book. Tapi kayaknya kami cek tadi memang belum, karena kemarin sepertinya memang ada beberapa yang mau ini lagi edit, bukan di isinya tapi barangkali mau diteliti kalau masih ada 1-2 yang typo atau salah istilahnya ini berspasi atau tidak itu kan. Kira-kira gitu. Kerjasama salah satu media lah nanti yang kalau yang buku cetak kemarin saya usulkan itu istilahnya siapa saja boleh sesuai kepentingan, tapi ganti ongkos cetak saja, tidak ini gitu. Tapi sekali lagi wacana, kalau nanti terbit lonceng kapan ya kita tunggu saja di websitenya KPU Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin nanti yang kita tunggu itu yang mungkin yang PDF atau mungkin kalau cetak bisa ditaruh di Gria Pintar Pemilu. Nanti kalau mungkin ada teman pemilih yang membutuhkan bisa membaca di sini ya Pak. Oke Pak, terakhir Pak, apa harapan Bapak nih untuk buku ini? Lebih luas nih, jadi
saya senangnya nggak tahu apakah hanya di Klaten atau di beberapa KPU, tapi di Jawa Tengah lah pada umumnya aura literasi teman-teman KPU sangat kuat gitu kan. Dan saya membacanya ini bukan hanya poin ya, tapi kayak kualitas tersendiri lah. Memang KPU, sekelas KPU ya harus bukan hanya di sisi teknis, tapi ada ide-ide yang sebetulnya kalau pas tahapan ada banyak hal terpendam, nah ini terus mereka munculkan gitu kan. Dan sebetulnya kan ini menjadi salah satu tolok ukur kualitas penyelenggara. Jadi mereka yang suka menulis, mereka yang suka berpikir, kok saya meyakini kemungkinan aneh-aneh gitu kan. Jadi mereka akan sangat minim. Terus pesan saya ya, terutama bagi teman-teman penyelenggara dan semuanya saja, seperti yang kalau di KPU sendiri kan ada gerakan menulis, ada gerakan membaca gitu kan. Monggo nanti bisa kita budayakan lah, karena orang menulis itu pasti membaca. Tapi orang membaca belum tentu menulis. Ya, seperti apapun tulisannya dituangkan saja, terus kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Ya menulis apa saja, membaca apa saja lah gitu kan. Dan saya tidak bisa cerita banyak, tapi efeknya yang saya rasakan baik gitu. Nggak tembak artinya. Kita beruntung Pak ya di KPU Klaten kan ada Bu Menul ya Pak ya. Kita belajar menulis bersama teman pemilih, dan mungkin materi-materinya bisa disaksikan di medsos kami ya kalau ingin belajar menulis. Baik Pak, nah ini memang sengaja kita tidak men-spill isi dari ceritanya biar teman pemilih nanti penasaran ya Pak ya. Bagaimana kisah inspiratif 21 wanita tadi ya. Tapi sedih Mbak. Oh boleh. Spill bocor aja. Jadi dari sekian ini memang ada perempuan-perempuan yang misalnya mereka yang membuat batik, mulai menentukan motif sampai sekarang batiknya itu ya digunakanlah di satu kabupaten. Artinya karya mereka diakui. Terus yang kedua ada juga yang mulai dari sekolah kesulitan, terus kemudian belajar public speaking, sekarang jadi MC di mana-mana. Itu kan sisi-sisi dramatisir itu kan. Belum lagi seorang perempuan yang karena keterbatasan pendidikannya, dia pengen menyekolahkan anak, harus prihatin, terus kemudian harus berpuasa dan sebagainya lah, melalui tirikat-tirikat orang Jawa itu kan. Terus bukan si perempuannya yang berhasil, tapi anaknya gitu kan. Banyak hal yang bisa diinspirasi. Terus dari buku ini, jadi ini pesan yang ingin disampaikan dalam buku ini, satu, bahwa perempuan harus mandiri ya, seperti Kartini. Tapi yang harus lebih kuat pesannya disampaikan adalah ada sisi-sisi kodrati perempuan yang tidak boleh ditinggalkan. Dan itu kalau levelnya lebih tinggi lah, bahwa dia seorang ibu, dia seorang pendidik, bahwa kalau dia harus mandiri, harus melawan, harus bekerja, harus melakukan aktivitas itu, tidak boleh mengalahkan sisi-sisi dia sebagai ibu, sisi-sisi dia sebagai pendidik, sisi-sisi dia sebagai kepala rumah tangga ya. Kalau kepala keluarganya kan bapak gitu kan. Nah itu yang ingin secara umum kok saya membacanya pesan yang kuat disampaikan dalam buku ini itu. Jadi memang benar ya Pak, penggunaan feature tadi memang untuk efektif untuk menyentuh aspek emosional pembaca tadi ya Pak ya. Kita tunggu, kita nantikan nanti ya Pak kalau sudah siap untuk dibaca teman pemilih. Nah, jadi buku ini teman pemilih tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi sarana untuk menguatkan peran perempuan ya Pak dalam ruang lingkup publik dan juga politik kita juga ya Pak. Baik Pak Ansori, terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Dan tentu memberikan perspektif baru bahwa perjuangan demokrasi juga dapat disuarakan melalui goresan tinta dan juga karya literasi yang tentunya inspiratif nih Pak. Terima kasih Pak Ansori sudah hadir dalam episode kali ini. Semoga nanti segera terbit, bisa dibaca teman pemilih. Segera ya Pak. Baik, kita nantikan nanti.
Baik, teman pemilih, demikian podcast Dinamis episode kali ini. Tetap pantau kanal media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk mendapatkan informasi terpercaya seputar kepemiluan. Saya Luvita beserta seluruh kru Dinamis pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamis persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, Saya akan berbicara seterusnya. dialog dan informasi di hari Kamis. Bersama KPU Klaten, kita belajar demokrasi, mewujudkan pemilih cerdas untuk negeri. Dinamis, 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 Indonesia. Siaran KPU Klaten.